Halo, perkenalkan nama saya Indah Pumatasari. Saya dari kelas 2 Manajemen dengan angka 12 10 20 506. Saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Yang pertama ada pengertian manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan pada awalnya didefinisikan sebagai proses mengaplikasikan pendekatan sistematis untuk penangkapan, struktur, manajemen, dan penyebaran pengetahuan dalam organisasi agar bekerja lebih cepat, menggunakan kembali best practices, dan mengurangi mahalnya pengerjaan kembali dari proyek ke proyek. Manajemen pengetahuan adalah koordinasi yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap orang-orang dalam organisasi, teknologi, proses, dan struktur organisasi agar menambah value melalui penggunaan kembali dan inovasi. Koordinasi ini tercapai melalui penciptaan, membagi dan menerapkan pengetahuan serta melalui perolehan pelajaran berharga dan best practices yang akan menjadi corporate memory untuk memelihara pembelajaran organisasi secara berkelanjutan. Selanjutnya ada definisi manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan sebuah kegiatan bisnis dengan dua aspek utama, yaitu satu, memperlakukan komponen pengetahuan dari aktivitas bisnis sebagai perhatian eksplisit dari bisnis yang direfleksikan dalam strategi, kebijakan, dan praktik di seluruh tingkatan organisasi. Kedua, menciptakan hubungan langsung antara aset intelektual organisasi, baik yang eksplisit terekam maupun tacit, pengetahuan personal, dan hasil bisnis positif. Selanjutnya ada mendesain infrastruktur manajemen pengetahuan. Pada tahap ini, pihak manajemen sudah harus menentukan sejak awal jenis teknologi dan alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk sistem manajemen pengetahuan yang akan ditetapkan agar lebih relevan dengan kebutuhan sistem manajemen pengetahuan. Pertanyaan berikut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membangun kebutuhan infrastruktur manajemen pengetahuan. Yang pertama ada teknologi apa yang harus dimiliki. Yang kedua, apakah karyawan Anda dalam berbagai pengetahuan menggunakan basis spesifik. Yang ketiga, apakah sistem manajemen pengetahuan memerlukan sarana dan teknologi yang luas untuk membantu karyawan menentukan, menjumlahkan, memaknai, dan menganalisis data yang sangat banyak. Yang keempat, seberapa rinci tingkatan sistem manajemen pengetahuan untuk menangkap pengetahuan. Yang kelima, seberapa padunya sistem pencarian, penyusunan, dan penemuan kembali yang akan Anda masukkan sebagai komponen dari sistem manajemen pengetahuan Anda. Selanjutnya ada strategi manajemen pengetahuan. Yang pertama, mengerti pengetahuan mana yang menambah nilai. Yang kedua, berinvestasi untuk menciptakan dan menggunakan pengetahuan secara efektif. Yang ketiga, menyadari nilai dari model pengetahuan untuk kesuksesan. Yang keempat, membuat pengetahuan dapat diakses oleh setiap orang mampu berkontribusi ataupun menggunakannya. Yang kelima, menjamin komitmen dan kepemimpinan manajemen puncak. Yang keenam, menciptakan atmosfer di mana aset pengetahuan dapat bertambah. Yang ketujuh, menyadari pengetahuan sebagai aset strategi. Selanjutnya ada mengaitkan manajemen pengetahuan dengan strategi bisnis. Yang pertama, bila penciptaan pengetahuan ingin sukses diarahkan, perlu disusun langkah-langkah yang mengaitkan antara strategi bisnis yang dibangun oleh organisasi dengan strategi manajemen pengetahuannya. Yang kedua, efektivitas strategi manajemen pengetahuan tidak sederhana dengan hanya menyediakan teknologi informasi saja, tetapi mesti ada satu keseimbangan antara teknologi, perubahan kultural, sistem penghargaan baru, dan fokus bisnis dengan strategi bisnis perusahaan.
Selanjutnya ada touches knowledge, mampu untuk beradaptasi, mampu menghadapi situasi baru dan luar biasa. Sistem pakar, mampu untuk mengkolaborasikan berbagai visi dan mentransmisikan budaya. Proses pelatihan untuk mentransfer pengetahuan dari suatu pengalaman